Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sesi praobservasi ya, di mana ini merupakan serangkaian dari proses supervisi akademik. Bersama saya sudah ada Bapak Fadli ya. Ini selaku guru yang akan saya observasi nanti. Kita lihat bagaimana perjalanan percakapan pra-observasi ini. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Pak Harun. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Sudah ngopi? Ngopi, saya tidak ngopi kebetulan Pak Harun. Iya. Saya medang sama nyusu. Oke. Jadi gini Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa ya. Bapak bisa hadir di sini untuk kita ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang ya. Saya jelaskan sedikit Bapak mengenai kegiatan kita ya. Jadi kegiatan kita itu dalam rangka supervisi akademik yang berbasis coaching gitu ya. Dimana nanti ada 3 tahapan, yaitu pra observasi, kemudian tahap keduanya adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah di sini berarti kita masuk ke tahap yang pertama Bapak, yaitu tahap pra observasi. Dan tujuan dari supervisi itu sendiri adalah sebenarnya itu bukan untuk menilai Bapak, ya, bukan untuk menilai, tapi kita berkolaborasi ya bersama-sama untuk mencari potensi yang mungkin bisa lebih dikembangkan dari Bapak Fadli ini ya. Muara akhirnya tentu saja adalah demi terlaksanaannya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, gitu ya, itu tujuannya. Nah di sini nanti ada beberapa pertanyaan ya sebagai pra observasi ini yang bertujuan adalah agar lebih memantapkan Bapak lagi ketika nanti proses observasi di kelas. Siap ya? Ya siap. Untuk yang pertama ini Pak ya. Ketika nanti saya observasi ya, di kelas, itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan itu apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran kebetulan saya mengampu mapel produktif di jurusan TCKT ya, kelas 11. Jadi untuk semester genap ini materinya adalah fiber optik. Jadi tujuan untuk pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari fiber optik itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenali jenis-jenis fiber optik seperti itu. 2 tujuan ini yang akan nanti sebagai jenengan observator ya, observator atau yang observasi saya gitu. Oke, saya ulangi lagi Pak ya. Berarti berdasarkan yang saya tangkap tadi, jenengan nanti akan menyajikan pembelajaran di mana tujuannya adalah ada 2. Yang pertama, peserta didik bisa memahami apa itu fiber optik, dan tujuan yang kedua adalah peserta didik mengenali jenis-jenis dari fiber optik. Ini materi yang sangat menarik menurut saya Pak ya. Oke, kemudian sebenarnya area pengembangan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan pada saat pembelajaran? Untuk area pengembangan yang akan saya capai adalah yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk bagian pengetahuan nanti diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian dari fiber optik sendiri. Kemudian dari aspek keterampilannya peserta didik mampu menganalisis dan membedakan jenis-jenis fiber optik. Oke, jadi saya ulang lagi untuk mempertegas, nanti ketika pembelajaran Pak Fadli ini akan mengembangkan kompetensi ada 2, yaitu yang pertama adalah pengetahuan siswa, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Pengetahuan ini nanti berkaitan dengan pengertian dari fiber optik, siswa bisa mengartikan apa itu fiber optik ya. Kemudian untuk ranah keterampilan, siswa itu mungkin bisa melakukan analisa mendalam mengenai jenis-jenis fiber optik yang sering digunakan dalam jaringan itu. Luar biasa. Ini sangat menarik Pak. Oke Pak. Kemudian berkaitan dengan strategi ini Pak. Saya penasaran juga ini strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti. Itu seperti apa Pak? Mohon diceritakan. Untuk strategi pembelajaran saya strateginya adalah pembelajaran diferensiasi,
yang berorientasi pada kompetensi sosial dan emosional gitu. Ya diharapkan nanti siswa akan saya bentuk kelompok-kelompok yang diharapkan nanti bisa tercapai kompetensi sosial dan emosionalnya gitu. Oke, strateginya ya saya ulang lagi, yaitu Pak Fadli ini akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana nanti di situ masuk juga kompetensi sosial dan emosionalnya. Kemudian untuk modelnya kalau saya simpulkan tadi berarti dengan cara kelompok ya, dengan cara kelompok nanti siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Iya, betul. Berarti untuk metodenya sendiri Pak, metodenya itu berarti untuk model dan metodenya kita menggunakan diskusi kelompok ya. Kemudian model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning karena ini masih termasuk law of thinking karena memahami dan mengenali saja gitu. Jadi saya ulang lagi, untuk modelnya itu adalah discovery learning. Kemudian untuk metodenya adalah diskusi kelompok. Ya, jadi sempat kebalik. Nggak salah Pak ya? Oh iya. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian Pak, rencananya ini saya boleh masuk ke kelasnya panjenengan itu kapan? Untuk rencananya hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 jam ke-4 dan jam ke-5. Jam ke-4 dan jam ke-5. Iya. Satu lagi Pak, nanti sempat terlewat tapi tidak masalah Pak. Saya juga ini penasaran nih Pak, nanti media seperti apa yang akan Bapak gunakan dalam belajar? Media pembelajaran yang saya gunakan tentunya dengan menggunakan presentasi dan ada tampilan video. Oke, jadi Pak Fadli ini berencana nanti akan menggunakan media presentasi dan juga ada video pembelajaran. Belajar ini nanti sangat menarik sekali nih. Mungkin harapannya biar siswa lebih menarik dan lebih tertarik dengan pembelajaran ini Pak ya nanti. Iya, betul. Oke Pak, berarti nanti hari Jumat tanggalnya 26 ya. 26 bulannya adalah bulan Januari tahun 2024 di jam ke-4 dan jam ke-5. Izinkan saya masuk ke ruangan kelas Bapak untuk melakukan observasi. Silakan. Sekali lagi Pak ya, ngapunten, ini bukan untuk menilai, tapi saya hanya ingin berkolaborasi dengan Bapak ya, melihat performa Bapak, kemudian barangkali dari performa itu ada yang potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih baik lagi Pak. Gitu ya. Selamat beraktivitas Pak. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Jumat. Terima kasih Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Kita presensi dulu supaya saya tahu yang hari ini yang tidak berangkat itu siapa saja. Oke. Baik, yang tidak berangkat ada 4 orang anak ya. Yang tidak berangkat karena sakit kita doakan semoga diberikan kesehatan ya, agar bisa berkumpul kembali di kelas ini. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini ya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bandwidth ya, bandwidth kaitannya dengan transmisi data. Kemudian kesempatan pada hari ini kita akan belajar tentang fiber optik. Nanti tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu memahami jaringan fiber optik. Kemudian pengertian dari fiber optik sendiri itu apa. Kemudian yang kedua tujuannya adalah peserta didik mampu mengetahui ya jenis-jenis dari kabel fiber optik. Apa itu fiber optik? Gitu. Fiber optik atau juga biasa disebut dengan serat optik ya, atau bahasa Indonesia adalah serat optik, adalah jenis kabel yang menyediakan layanan internet berkecepatan sangat tinggi untuk saat ini ya, untuk industri 4.0 ya. Tidak menutup kemungkinan
barangkali nanti kedepannya ada teknologi yang lebih canggih lagi, itu juga tidak menutup kemungkinan. Ya, tapi untuk saat ini kecepatan yang tertinggi adalah fiber optik begitu. Ya, hal ini karena fiber optik mampu mengubah sinyal listrik menjadi cahaya untuk mengalirkan energi dari suatu titik atau tempat ke titik lainnya. Dulu ketika menggunakan kabelan itu yang ditransmisikan untuk informasinya ya itu menggunakan listrik atau tegangan listrik. Ya. Sekarang tegangan listrik tersebut diubah menjadi cahaya supaya kecepatannya besar. Jenis-jenis fiber optik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah single mode, ya. Yang kedua adalah multi mode. Itu masuk lurus sejajar. Jelas ya. Ini sampai Kudus. Ya, sampai Kudus. Ya. Sudah pernah ke Kudus sebelumnya? Pernah. Antara single mode dan multi mode warna ya. Kalau single mode itu biasanya berwarna orange. Secara lebih luas ya, saya akan tampilkan video. Silahkan videonya bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Emernya dan saya Bapak Juk. Selamat datang di Wi-Fi Pedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang fiber to the home atau FTTH dan optik. Fiber optik, piranti paling penting dari fiber optik adalah kabel FO. Nah, di video kali ini kita khusus membahas tentang fiber optik khususnya di kabel FO-nya karena banyak sekali kabel FO ya di jalan-jalan. Jenisnya juga banyak, terus kemudian tipenya juga banyak dan mereknya juga sangat banyak. Dan di video ini nanti kita akan lihat perbedaan antara kabel fiber optik satu dengan yang lain itu seperti apa, dan nanti kita akan coba bahas secara detail dan kita perlihatkan ke jenengan semuanya penggemar Wikipedia. Nah, untuk kabel fiber optik ini jenisnya ada berapa, Cuk? Untuk kabel fiber optik itu jenisnya ada dua. Yang pertama ada single mode dan juga yang kedua ada multi mode. Nah, untuk yang biasanya ada di pasaran atau di marketplace atau yang biasa digunakan oleh manusia penginstaller jaringan itu rata-rata dia memakai yang namanya single mode. Jadi single mode itu yang biasanya dijual di pasaran, termasuk yang ada di samping kita ini. Ya, nggak tahu secara teori apakah itu. Nah, kebetulan ini saya bawa contohnya ya seperti ini dari bentuk dari kabel fiber optik ya. Ya, ini ada selanjutnya. Ya. Nanti kita akan membentuk kelompok ya. Saya akan membentuk kelompok untuk pencarian kabel fiber optik yang ada di ruangan TKJ khususnya. Dua sebelah sini. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3 di belakangnya kelompok 2. Semuanya? Oke. Setelah sudah mendapatkan kelompok, silahkan kalian tentukan di situ ketua kelompoknya siapa. Ya. Kemudian ada sekretarisnya siapa. Ya. Kemudian ada tim penilik ya atau pelihat jalur ya itu siapa, kemudian yang dokumentasi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Saya Ega Salva Faril Farisi. Saya Tia Masadona. Saya Vicky Nafisa.
Saya Sultan Aldi Basa. Saya Novel Bojan Herianto. Ya, kami udah menemukan kabel fiber optik yang berada di depan lab terpadu. Lab terpadu ada satu fiber optik, yaitu jenisnya yang 1 core 2 sling. Ditunjukkan fotonya. Tunjukkan. Teman-teman. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari fiber optik. Fiber optik sendiri adalah kabel yang di dalamnya itu tidak terbuat dari tembaga, melainkan terbuat dari kaca. Dan kaca itu mentransfer suatu data dengan menggunakan cahaya. Jadi fungsi dari fiber optik sendiri ini adalah mentransferkan suatu data dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan data yang walaupun sudah bergiga-giga. Baik, tadi materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Dari materi-materi yang sudah saya berikan, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semuanya? Jelas, oke, baik. Nah, ini untuk gambaran pertemuan selanjutnya ya. Kita akan mempelajari tentang troubleshooting atau mengatasi masalah yang terjadi pada fiber optik. Ini akan diberikan pada minggu depan. Nah, itu saja yang sudah saya berikan ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat untuk menjalani hari kedepannya ya. Dan tetap sehat yang paling penting. Allahumma amin. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak Fadli. Selamat siang Pak Harul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bergas waras ya. Sudah bisa aktivitas seperti biasanya. Oke, kita melanjutkan dari serangkaian supervisi akademik yang kemarin Pak ya. Nggih. Di mana kita sudah melalui 2 tahap dari 3 tahap yang ada. Yang pertama itu pra dulu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika saya observasi di kelas panjenengan. Dan ini untuk kesempatan pada siang hari ini sampai pada tahap pasca observasi. Nanti kegiatan ini dasarnya adalah untuk mengungkap fakta mungkin seperti itu Pak ya. Apa saja yang ditemui ketika berlangsungnya pembelajaran Bapak itu. Ya. Jadi nanti secara teknis Pak ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin nanti bisa dijawab oleh panjenengan. Ya. Kita langsung aja Pak ya. Yang pertama Pak, kaitannya dengan perasaan Bapak ini. Ketika kemarin saya supervisi, saya observasi, saya masuk ke kelas panjenengan di kelas 11 TKJ 2 Pak ya. Betul. Bagaimana sih Pak perasaan Bapak saat itu? Perasaannya itu ini ada beberapa perasaan Pak. Yang pertama observasinya, observasinya. Terus itu yang saya rasakan karena ini mulai dan baru, itu saya rasanya deg-degan, ya nervous. Kemudian ketika pelaksanaan dan sampai sudah selesai observasi ya. Nah, alhamdulillah saya sangat senang sekali, artinya bisa melaksanakan observasi lah gitu. Dan ya karena ya intinya saya sangat senang lah. Senang ya. Iya. Karena bisa berkolaborasi. Karena bisa berkolaborasi dengan panjenengan gitu. Baik Bapak, kemudian berkaitan dengan penilaian Bapak sendiri. Saya pengen tanya nih, menurut penilaian Pak Fadli ini ya, kemarin ketika melaksanakan pembelajaran di kelas 11 TKJ 2 itu penilaian Bapak secara umum saja itu bagaimana Pak? Kalau penilaian secara umum saya, alhamdulillah saya sudah mungkin puas ya, karena saya sudah melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan modul ajar apa yang saya bikin, yang saya rencanakan, begitu sesuai dengan sintaknya, begitu juga dengan mungkin ada LKPD yang sudah saya laksanakan juga, begitu Pak. Oke, jadi Pak Fadli ini merasa sudah puas ya dengan serangkaian kegiatan pembelajaran yang kemarin, betul. Karena di situ
Pak Fadli ini sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur yang ada pada modul ya. Iya. Setuju Pak, saya juga melihat kemarin melihat demikian ya, setelah saya melihat membandingkan antara modul dengan praktek pelaksanaannya ya, memang jenengan itu sintaknya, pembagian waktunya, alokasinya waktu itu sudah sesuai. Nggih. Kemudian coba Pak diingat-ingat kembali. Nggih. Saat itu ketika pembelajaran itu ada hambatan enggak Pak? Atau hambatan apa yang Bapak alami? Ya, di setiap pembelajaran mungkin yang kemarin ya, Oke. kemarin itu memang ada sedikit hambatan Pak. Oke. Kaitannya dengan mungkin siswa kurang termotivasi nggih. Siswa kurang termotivasi, kemudian lebih banyak diam, ya, artinya pasif. Ya, Oke. kemudian juga kurang semangat mungkin, kurang semangat ketika pelajaran saya gitu. Kurang semangat. Oke. Jadi Pak Fadli ini merasa ya ketika kemarin pelaksanaan pembelajaran itu ya ada beberapa hambatan. Yang pertama itu kaitannya dengan motivasi siswa ya. Nggih. Siswa itu kurang aktif Nggih, Pak, ya. betul. Kemudian kurang semangat. Nah, kurang semangat. Ini sebenarnya masalah yang umum kalau saya lihat ya di setiap kelas itu ya, masalah yang umum dihadapi para guru itu biasanya ya kaitannya dengan motivasi siswa gitu ya. Lalu dari hambatan itu Pak, dari hambatan itu kalau Bapak analisa ya, kira-kira faktor penyebabnya itu apa Pak? Faktor penyebabnya itu karena mungkin dari segi saya sendiri ya, karena untuk menyampaikan materi mungkin kurang menarik gitu, kurang menarik, mungkin itu. Oke. Kurang menarik dalam menyampaikan materi, materi. gitu ya? Bukan kurang menarik gurunya ya? Oh, kalau itu kayaknya bukan. Kalau saya sangat menarik Pak, Insya Allah. Oke, jadi menurut analisa dari Pak Fadli ini ya, jadi hambatan yang muncul kemarin itu diakibatkan karena penyajian pembelajarannya betul. yang kurang menarik ya, mungkin kurang bervariasi Oke, gitu ya, jadi terkesan monoton. Iya. Monoton ya Pak. Betul. Kemudian dari faktor tadi yang berhasil Pak Fadli identifikasi ya Pak ya, kira-kira upaya ke depan Bapak itu ya, upaya ke depan untuk mengatasi hambatan itu gimana Pak? Oke. Upaya ke depan untuk mengatasi hambatan itu kira-kira mungkin saya akan mengadakan ice breaking. Oke, ice breaking. Ice breaking supaya siswa itu lebih menarik dan mungkin lebih rileks lagi dalam menangkap materi yang saya berikan. Oke. Gitu. Jadi Pak Fadli nanti di pembelajaran berikutnya ini akan mencoba menerapkan ice breaking ya untuk merefresh kondisi siswa gitu. Selain ice breaking barangkali ada lagi mungkin gagasan yang lain. Mungkin tetap ice breaking tapi bentuknya itu kalau ice breaking yang biasa kan modelnya tari-tarian atau mungkin apa. Nah, kalau ini saya mau menerapkan yang game online Pak. Iya, karena yang saya ketahui siswa sekarang kan suka sekali bermain game online ya Pak ya. Jadi saya mencoba memanfaatkan itu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan atau plafon yang sudah disediakan di online begitu. Oke, jadi ada gambaran dari Bapak ya, itu nanti untuk meningkatkan motivasi serta merefresh siswa itu dengan cara ice breaking, terutama yang dikemas dalam bentuk game online. Nah, ini mungkin sangat sinkron sekali Pak dengan jurusan yang Bapak ajar ya, karena Bapak kan kebetulan mengajar di TCKT ya, yang mana pasti siswa-siswanya itu sudah tidak asing lagi dengan dunia pergiman seperti itu Pak ya. Oke Pak, kemudian kapan nih Pak langkah itu akan mulai Bapak terapkan? Untuk langkahnya kemungkinan bisa dimulai secepatnya Pak, artinya mungkin bisa minggu depan itu sudah bisa saya terapkan, karena supaya materi yang saya sampaikan atau mungkin suasana yang didapatkan siswa itu lebih menyenangkan gitu. Jadi hambatan yang idealnya itu hambatan yang ada di kelas itu bisa segera teratasi gitu. Oke, jadi Pak Fadli itu berkomitmen untuk melaksanakan upaya ini pada minggu depan gitu Pak ya. Sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa ketika mengikuti pembelajaran Pak Fadli ini. Oke Pak, saya kemarin sudah mengamati dengan cara seksama dan
Pak Fadli ini sangat luar biasa ketika melaksanakan pembelajaran ya. Pembelajarannya itu SMK banget gitu. Karena kemarin dalam satu pertemuan itu saya kagum itu ada dua ranah kalau saya boleh bilang, Pak. Ada teori kemudian langsung ada praktik ya. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian yang saya amati juga komunikasinya juga sangat efektif dan efisien ya. Hubungan antara guru murid itu sangat luar biasa, akrab sekali seperti orang tua dengan anaknya ya. Ini ciri khas dari mapel produktif di SMK ya, seperti itu ya, ketika pembelajaran itu sangat erat sekali hubungan emosionalnya. Berkaitan dengan tadi upaya tadi, Pak, nanti saya minta kesediaan Bapak untuk ngobrol lagi ya. Setelah diterapkan itu kira-kira nanti ada kemajuan apa tidak ya dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan juga semangat siswa. Karena dari serangkaian observasi ini berarti yang saya temukan tadi ya, yaitu motivasi dan semangat siswa yang belum maksimal. Betul. Pak, ya. Iya, Pak. Siap, Oke, Pak. siap. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Maaf. Pak Arul, Pak Fadli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Oke, terima kasih nih sebelumnya Pak Fadli sudah menjadi rekan kolaborasinya Pak Arul nih. Perasaannya gimana, Pak? Ya senang sekali Bu, karena sejauh ini saya kan kebetulan termasuk guru baru di sini ya, guru P3K, dan ini merupakan pertama kali saya untuk kolaborasi dengan Pak Arul, artinya dengan rekan sejawat sama guru begitu. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Fadli sudah menjadi rekan dari Pak Arul. Dari apa yang telah Pak Arul sampaikan tadi bahwa jenengan menjadi rekan sejawat di dalam observasi kelas nggih, Pak. Secara tidak langsung itu jenengan sudah menjadi bagian dari program yang sedang Pak Arul jalani, yaitu pendidikan guru penggerak, Pak. Terima kasih sebelumnya. Dari apa yang Pak Fadli sama Pak Arul lakukan itu sudah sesuai dengan runutnya. Jadi setiap inti dari pra-observasi, baik itu proses, itu sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Kemudian tadi membahas mengenai proses berlangsungnya supervisi akademik, ternyata Pak Fadli itu ternyata sangat bahagia nggih. Bahagia, Bu. Nah, ini paling tidak dapat memberikan gambaran kepada rekan yang lain nggih, Pak Arul nggih, bahwa oh ternyata supervisi akademik itu sangat menyenangkan, bukan menjadi suatu momok yang horor, yang menakutkan bagi guru-guru. Nah itulah kenapa, karena Pak Arul ternyata coachingnya itu sudah berjalan. Sebenarnya tadi mengenai hambatan nggih, itu kan Pak Fadli itu bisa menemukan penyelesaiannya sendiri tanpa Pak Arul wis kudune kayak wis itu, tanpa Pak Arul memberikan sebuah solusi, tapi ternyata Pak Arul bisa melakukan coaching dengan sangat baik sehingga Pak Fadli itu bisa menemukan dari masalahnya Pak Fadli sendiri. Mungkin tadi mengenai motivasi berbeda dengan pelaksananya di SD nggih. Untuk tingkat SMK tadi ada game online, itu kan sesuai dengan tingkatan anak-anak, di mana kalau berbeda dengan SD kan untuk motivasi mungkin nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Untuk tingkatan di SMK kan tadi game online itu sudah sangat bagus. Kemudian untuk tadi mengenai pelaksanaan yang akan disegerakan, saya asungi jempol, Pak. Nggih, mungkin itu saja dari refleksi dari saya, Pak Arul. Semuanya sudah sesuai dengan coaching dan alur tirtanya itu sudah dilalui sama Pak Arul. Pak Fadli, sekali lagi terima kasih nggih, Pak, sudah menjadi rekan sejawat dari Pak Arul di dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Pak Fadli, matur nuwun sanget nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.